ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segenap para guru-guru yang kami hormati, para habaib dzurriyyatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para asatid di mana saja antum berada, guru-guru kita, semoga diberikan sehat walafiat, panjang umur. Para pendengar radio di FM di mana saja yang sedang mendengarkan program ini, khususnya yang ada di kawasan Purwasuka, Purwakarta, Subang, Karawang dan sekitarnya, semoga kabar antum dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusannya. Yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan iman, Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taib, insyaallah DFM, para pendengar di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini masih diberikan nikmat panjang umur. Kita bisa melaksanakan rutinitas kita, khususnya saat ini kita bisa kembali dalam program ini, yaitu program Panji Duha, kajian fikih ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam riwayat man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taib, insyaallah DFM, para pendengar di mana saja berada yang sedang mendengarkan lewat frekuensi 91,0 Wadi FM Purwakarta, atau juga yang saat ini sedang menyimak di channel Facebook Wadi FM Purwakarta. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam setiap kebaikan, dan mudah-mudahan Allah limpahan keberkahan dalam hidup kita. Buat yang sedang usaha, semoga Allah berikan barokah dalam usahanya. Allah berikan barokah terhadap anak turunan kita. Allah berikan barokah dalam kehidupan kita, sehingga semuanya semata-mata minallah ilallah. Apa yang kita dapatkan dari Allah, kita kembalikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taib, para pendengar insyaallah DFM di mana saja antum berada, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang lalu dalam program Panji Duha. Masih ada dalam sunnah-sunnah sebelum sholat, diantaranya adalah azan. Dalam kesempatan yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang hikmah dari azan, kemudian beberapa masalah mana yang lebih afdol, azan ataukah imam, menjadi imam, kemudian pembagian sholat ya, dari segi azan dan iqamah, sholat apakah yang disunahkan azan, sholat apakah yang hanya disunahkan iqamah,
dan tidak disunahkan azan, tidak disunahkan iqamah. Itu sholat apa yang sudah kita bahas uraiannya dalam hari-hari sebelumnya. Maka selanjutnya kita membahas pasal yang selanjutnya, yaitu mengenai tentang syarat sahnya azan dan iqamah. Ini kaitannya dengan syarat azan dan iqamah yang perlu untuk diperhatikan. Ya, perlu untuk diperhatikan sehingga memenuhi dari syarat syahnya azan dan iqamah. Itu setidaknya ada, kalau yang tercatat di sini ada sittatun. Berapa sittatun teh? 6 ya. Yang pertama harus mualah baina kalimatiha urfan. Jadi mualah terus menerus, tidak boleh ada jeda, tapi secara uruf. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kalimat setelahnya. Tidak boleh umpama andai kata ini mah ya, andai kata. Pas lagi azan, hayya 'alas shalah, tiba-tiba sakit perut, nggak bisa ditahan. Ini si muadzin lagi azan, tiba-tiba sakit perut, akhirnya tuh dia ke kamar mandi. Tinggal dulu, nggak bisa ini mah, harus kamar mandi. Gimana azannya? Maka nanti dia balik lagi, bukan melanjutkan, ya, ulangin dari awal, ya, tidak melanjutkan. Contoh, udah sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, nyeri beteng, sakit perut. Maka apa yang harus dilanjutkan? Dia langsung kamar mandi nih. Ya, dia umpamanya langsung kamar mandi. Udah beres hajatnya itu ke kamar mandi, balik lagi dia lanjutkan hayya 'alas shalah, enggak. Udah terputus itu. Ya, udah dari kamar mandi udah terputus. Maka dari awal istiqnaf. Jadi ulang dari awal lagi, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya mungkin masyarakat yang mendengar bertanya-tanya, aya naon ieu? Hah, ada apa? Azan terhenti, kemudian ulang lagi dari awal. Jadi harus mualah. Jadi kalau contoh yang tadi barusan disampaikan itu nggak mualah. Tapi ada nggak kira-kira begitu kejadian? Ada nggak kira-kira? Ini mah kayaknya belum ada ya. Tapi seumpama ada kejadian seperti itu, umpama andai kata ada kejadian seperti itu, maka Masya Allah, banyak sekali yang masuk itu. Baik. Umpama andai kata ada kejadian seperti itu, maka harus diulangin dari awal, karena berarti tidak mualah. Di antara kalimatnya itu harus mualah, tidak boleh terputus secara urut. Masya Allah. Kemudian yang kedua termasuk syarat sahnya adzan adalah tertib. Ya udahlah, insya Allah semuanya tertib. Artinya tertib di antara kalimat yang sudah tersusun itu jangan dibulak-balik. Ya udah sesuai urutannya. Allahu akbar dan terusnya. Syahadat, ya, syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah dan seterusnya. Itu udah tertib, jangan dibulak-balik. Insyaallah enggak ada kejadian ya. Insyaallah enggak ada kejadian begitu. Dibulak-balik hayya 'ala, misalnya yang enggak tertib, contoh yang enggak tertib, hayya 'alal falah dulu baru hayya 'alas shalah. Jadi udah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian hayya 'alal falah. Terus setelahnya baru hayya 'alas shalah. Nah, ini enggak tertib. Ini enggak tertib. Enggak sah. Jadi mesti selain mualah harus tertib. Nah itu, selain mualah harus tertib. Tapi insya Allah tertib kita semua. Insya Allah nggak ada kejadian dibulak-balik ya, yang nggak tertib insya Allah nggak ada. Tapi kalau yang pertama mualah bisa saja terjadi, bisa saja kan. Lagi setengah di pertengahan azan mendadak sakit perut yang tidak tertahan, harus ke kamar mandi. Itu gimana azannya? Itu mungkin terjadi. Ya mungkin terjadi, maka harus dari awal, harus dari awal diulangin. Kemudian yang ketiga, di antara syarat sahnya adzan itu harus dukhulul waktu, masuk waktu.
nanti termasuk ada yang perlu diperhatikan adalah tugasnya orang yang azan itu memang harus memperhatikan waktu betul-betul ya, karena nanti hikmahnya adalah hikmah daripada azan yang udah kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah al-ilam bidukhulil waktu. Nah, jadi harus betul-betul memperhatikan waktu, khususnya kalau bulan Ramadan. Ya setiap waktu harus diperhatikan, setiap waktu harus diperhatikan. Cuman betul-betul khususnya di Ramadan itu pas mau maghrib, jangan sampai jadi perlu dicek keadaan jam, keadaan jam. Jangan tiba-tiba kita nggak tahu jam, nggak pernah diganti baterainya, ternyata udah berkurang, udah telat 5 menit, bisa begitu kan? Tiba-tiba itu makin lama makin berkurang terus, akhirnya berkurang 1 menit, 2 menit, 3 menit karena baterainya mulai habis ya. Nah, kalau yang pakai baterai mah terus gitu. Jadi kudu diperhatikan itu. Jangan sampai ternyata orang nunggu azan mau buka puasa ternyata kurang 10 menit sudah azan, kurang 5 menit sudah azan. Kalau kurangnya 5 menit itu yang nantinya bisa bahaya. Kalau kurangnya masih 1 jam, insya Allah nggak ngaruh ya. Contoh, jam 5 tiba-tiba azan, orang akan bertanya-tanya secara umumnya, masih jam 5 sore, yang lagi masak, yang lagi apa, kok sudah azan. Tapi kalau kurangnya 5 menit, nah ini wah, udah azan berarti. Makanya itu kudu diperhatikan khusus. Muadzin harus memperhatikan betul-betul apakah sudah masuk waktu ataukah belum ya. Apakah sudah masuk waktu ataukah belum. Kaitannya banyak mengenai masalah ini kalau untuk azan. Jadi yang ketiga, azan itu dikumandangkan harus sudah masuk waktu. Yakin, jangan sampai 1 menit deh iya azan jangan, harus betul-betul udah masuk waktu. Kecuali nanti yang nggak masuk waktu di dalam sholat subuh, bukan di sholat, di dalam azan pertama. Jadi sebetulnya kalau kita nanti ngaji dalam untuk sebelum masuk waktu subuh ada azan pertama. Jadi subuh itu ada 2 azan. Azan yang pertama di waktu sahur, azan yang kedua udah masuk waktu azan subuh, udah fajar memang. Nah, itu ada ada pembahasan seputar azan. Cuman jarang diterapkan, ya jarang diterapkan. Itu ada kesunahan azan. Saya pernah ini ada di masjid di daerah Cikampek. Pada saat itu kurang lebih jam 2 waktu sahur lah ya, jam 2 setengah 3. Tiba-tiba saya ngedengar azan, ya pas di daerah Cikampek. Ada di masjid apa saya lupa namanya itu. Pinggir jalan kalau dari sini sebelum pasar Cikampek. Jadi jam 2 setengah 3 itu ada suara azan. Allahu Akbar. Kok udah azan, udah subuh tak ini? Perasaan pas ngelihat jam ternyata baru jam 2-an, jam 2 lewat lah. Oh ternyata iya ini azan pertama. Masya Allah dia menerapkan. Jadi di dalam subuh itu ada 2 azan sebetulnya. Yang pertama azan untuk membangunkan kita. Yang kedua azan untuk memang sudah masuk waktu subuh. Ya buat masyarakat mungkin yang belum terbiasa kaget. Kalau seumpama di tempat kita di masjid ada azan jam setengah 3 pagi. Karena emang ini penjelasan tapi ada ya, ada pembahasannya. Ya perlu dibahas itu, seumpama diterapkan nggak kaget. Ya. Jadi di dalam subuh itu ada 2 kali azan. Yang pertama di waktu sahur, yang kedua azan memang sudah masuk waktu subuh. Jadi azan pertama untuk sholat subuh ini waktunya ba'da muntasafil lail, kalau sudah masuk setengah malam. Kemudian tapi yang paling afdolnya adalah ma'adukhuli waktu sahar, sudah masuk waktu sahur. Nah maka azan di situ ya, azan pertama. Jadi sebetulnya subuh itu sebenarnya punya 2 azan, azan pertama dan azan kedua.
Azan pertama sebelum masuk waktu subuh, yaitu di waktu sahur afdolnya. Azan kedua setelah masuk waktu subuh. Tapi jarang ada yang menerapkan ya, jarang ada yang menerapkan. Tapi ada di Cikampek masjid yang menerapkan, masjid di pinggir jalan. Saya beberapa kali sudah mendengar ya, pas waktu melewati Cikampek. Baik. Kemudian bagaimana dengan azan sholat Jumat? Azan pertama ini harus masuk waktu apakah enggak? Kalau tadi kan azan sholat subuh itu ada 2 kali azan. Ya, subuh ada 2 kali azan kalau mau diterapkan. Maka azan yang pertama ini sebelum masuk waktu subuh. Yaitu di waktu tadi, afdolnya di waktu sahur jam 2:30-an. Tapi kalau azan Jumat gimana? Azan Jumat kan hampir di semua masjid kita ada 2 kali azan kan? Hampir, ada yang enggak juga memang. Tapi buat di masjid yang sholat Jumatnya ada 2 kali azan, azan yang pertama di sini dijelaskan tidak seperti azan subuh yang pertama. Jadi azan yang pertama di dalam sholat Jumat al-mu'tamad, pendapat yang paling kuat, an yakuna ba'da dukhulil waqti, harus sudah masuk waktu. Jadi di masjid-masjid yang azan Jumatnya 2 kali, azan yang pertamanya harus sudah masuk waktu. Tapi insya Allah secara umum udah masuk waktu ya. Biasanya kalau udah masuk waktu baru pasti langsung dilakukan azan pertama. Dan memang seperti itu seharusnya ya. Memang seperti itu seharusnya. Berbeda dengan azan subuh ya. Azan subuh yang pertama sebelum masuk waktu, yaitu waktu sahur. Sedangkan azan subuh yang kedua setelah masuk waktu. Termasuk juga di sini ada keterangan mengenai azan. Ini sudah kita bahas belum ini? Udah kalau masalah, oh ya udah. Termasuk azan itu bukan untuk sholat 5 waktu saja ya. Udah kita bahas. Termasuk ada orang yang diganggu jin, azanin. Diganggu jin ini ada keterangannya di sini. Diganggu jin, ada orang lagi marah, nggak terkendali, azanin. Ada binatang buas yang galak, termasuk. Ada orang yang akhlaknya jelek, azanin. Mudah-mudahan berubah. Insyaallah. Yang udah kita bahas ini ya. Termasuk azan di telinganya bayi baru dilahirkan, ini ada. Ya, azan di telinga bayi yang dilahirkan. Dan termasuk wa inda inzalil mayit fil gubur. Ketika mayit ditaruh di liang lahat, itu juga diazanin, termasuk azan. Jadi karena ada orang, ada golongan bilang, ngapain orang bayi dilahirin? Nah, bukan ngapain, berarti belum ini ya. Jadi kalau nggak mau diazanin, jangan langsung gampang nyalahin orang gitu. Wah nggak ada, kadang-kadang gitu gampang, nggak ada dasarnya. Bukan nggak ada, belum ketemu ente. Bukannya nggak ada, ente belum nemu, ente ngajinya belum banyak gitu. Di situ-situ aja masih kaji lagi tuh. Ya. Termasuk di memasukkan mayit ke liang lahat, di situ diazan. Kemudian yang selanjutnya kaunuhuma min wahid. Harus azan itu dari 1 orang. Ya, azan itu dari 1 orang. Tadi gimana contoh yang pertama? Mualah, 1 sakit perut. Aduh, sakit perut. Tiba-tiba manggil temennya. Hei, lanjutin. Enggak. Kalau mau ganti seperti itu dari awal lagi. Ya, dari awal lagi. Jadi harus dari 1 orang. Azan itu harus satu orang. Iqomah sama, harus 1 orang. Jadi jangan sampai nanti setengah si A, setengah si B. Atau cari sensasi. Suka aneh-aneh kan model-model. Ayo nanti suka pengen cari yang apa ya, yang nyeleneh. Misalnya contoh. Ada 2 orang, A, si B. Ayo, duet azan. Udah azan lah dia. Allahu Akbar, si A. Yang selanjutnya si B. Allahu Akbar, jadi gantian. Ntar si A lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus si B. Asyhadu an la ilaha illallah. Nih gantian. 1 azan, duaan gitu, duet.
Ini bukannya konser ya. Dibuat main-main. Jadi harus kaunuhuma min wahid. Harus dari satu orang ya azan. Kalau memang kasusnya tadi seperti contoh yang pertama yang harus mualah, jadi di pertengahan azan dia sakit perut sehingga harus ke kamar mandi, maka kalaupun mau digantikan dengan yang lain bukan melanjutkan azannya, tapi mengulang dari awal, istinaf, bukan istimror, istinaf, ngulang dari awal. Kemudian yang kelima, syarat sahnya adzan juga ayyakuna bil arabiyah, harus bahasa Arab. Ya, harus bahasa Arab, yaitu yang sudah itu semua diapalin ya buat yang mau azan. Jangan mau cari sensasi lagi. Diganti bahasa Indonesia. Mari kita sholat gitu. Allah ya, jangan. Harus bil arabiyah. Kemudian yang terakhir dari syarat sahnya azan yang keenam adalah al-jahru bihima, dijaharkan. Ya, dijaharkan azan idza kana li jamaah, kalau memang azan atau iqamah ini untuk melaksanakan berjamaah sholat ya, untuk melakukan jamaah sholat, maka dilakukan secara jahar. Bagaimana ketika kita ada di kebun harus sholat sendirian, azan dan iqamah, ya udah, kalau misalnya contohnya seperti itu, pas ternyata keadaan kita sholat sendiri, fayakfi, maka cukup untuk isma'un nafsi, memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Nggak perlu dia lagi di kebun, waduh, udah waktu zuhur nih, kemudian dia mau azan, udah gegerowokan pakai sekencang-kencangnya Allahu Akbar, ya nggak ada masalah. Cuman kalau untuk sendiri ya untuk cukup memperdengarkan untuk dirinya sendiri ya, kalau dalam contoh seperti itu ya. Untuk jamaah harus jahar. Kalau sekarang pakai mic ya, kalau dulu jahar, kalau sekarang kita udah dibantu pakai mic. Kemudian selanjutnya setelah kita bahas ada 6 syarat sahnya adzan ya, harus mualah, harus tartib, harus masuk waktu ya. Kemudian harus satu orang yang azan itu. Kemudian harus bahasa Arab, harus dijaharkan suaranya, harus dikeraskan suaranya ketika sholat untuk jamaah. Maka sekarang syarat orang yang adzannya. Siapa yang harusnya adzan, yang memenuhi syarat untuk melaksanakan azan? Itu ada 4 syarat muadzin, orang yang adzan. Yang pertama, dia tentunya harus Islam, orang Islam. Ya, dia harus orang Islam. Fala yasihu min kafir, nggak sah kalau dari orang kafir. Orang kafir azan. Tapi kalau orang kafir azan langsung jadi muslim tuh, karena ada syahadat. Kemudian yang kedua murtad, nauzubillah min zalik ya. Kemudian Islam, ya bukan yang kedua, Islam maka tidak sah dari yang pertama kafir, yang kedua murtad. Kemudian yang kedua tamyiz. Syaratnya orang yang azan harus tamyiz. Jadi anak kecil boleh nggak azan? Dilihat kecilnya itu berapa tahun, udah masuk usia tamyiz atau belum. Oh, udah 8 tahun, udah masuk tamyiz. Ya, udah tamyiz dia. Maka sah ya anak-anak yang udah 8 tahun, 9 tahun. Kalau memang sudah bisa azan, silahkan, boleh, jangan dilarang. Ya, jangan dilarang. Boleh, sudah boleh anak kecil yang udah masuk kategori tamyiz ya, untuk melakukan azan, itu sudah boleh, sudah bisa. Yang nggak boleh kalau belum masuk kategori tamyiz, akhirnya nanti nggak bener azannya. Berapa tahun? 4 tahun. Jadi mainan mic nanti ya, jadi mainan mic. Fala yasihu mimman la tamyiza lahu kasobi ghairil mumayyiz, juga termasuk majnun, wasakron, orang lagi mabok azan misalnya, orang gila azan, nah, itu tidak memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga az-zukurah, az-zukur, laki-laki. Jadi yang azan harus laki-laki. Fala yasihu min unsa, tidak sah kalau dari perempuan, au khunsa, atau dari khunsa.
Khunsa itu orang yang bisa laki, bisa perempuan, bukan bencong. Khunsa itu orang yang punya kelamin dua. Tapi kalau dia sudah besar, umumnya ada yang lebih dominan nanti. Entah yang lakinya atau entah yang perempuannya. Tidak aktif kedua-duanya. Itu bab khunsa. Kita udah pernah membahas kalau nggak salah. Bukan bencong-bencong sekarang ya, maaf. Bencong-bencong sekarang mah itu bukan kategori khunsa. Itu mah wanita jadi-jadian. Laki itu mah laki bener, bukan khunsa. Tapi memang ada jenis kelamin khunsa, itu ada. Ada laki, ada perempuan, ada khunsa. Dia punya dua. Tapi nggak aktif dua-duanya. Salah satunya nanti akan dominan. Salah satunya. Yang sekarang banyak bukan khunsa, tapi jadi-jadian gitu ya, jadi-jadian. Tayyib. Fala yasihu min khunsa, enggak sah dari khunsa. Kenapa demikian? Enggak sah, perempuan enggak sah azan. Di antara alasannya azan itu disunahkan untuk didengar. Kalau ada azan berkumandang Allahu Akbar, kita sunnah dengerin. Yang lagi ngobrol, udah kita bahas itu ya. Yang lagi ngobrol berhenti, bahkan yang lagi ngajar berhenti, yang lagi zikir berhenti, sunnah dengerin azan. Kalau yang lagi taklim, yang lagi ngajar, yang lagi zikir, disunahkan untuk dengerin, berhenti dulu dengerin azan. Apalagi yang ngobrol tepara rugu, yang lagi majlas, yang lagi ngobrolin urusan apa duniawi, berhenti dulu azan dengerin. Ya, sunnah mendengarkan azan, berhenti dulu. Jadi azan itu sunnah untuk didengarkan. Kita ketika ngedengar azan, wayahna berhenti dulu segala aktivitas kita. Apalagi yang baik aja, yang sedang zikir, yang sedang tolab, berhenti dulu kalau dengar azan. Apalagi kalau lagi ngobrol, dengerin tuh azan. Jadi harus laki-laki. Sehingga nggak boleh perempuan karena azan itu untuk didengarkan. Kalau perempuan azan, akhirnya malah bisa ada fitnah. Apalagi sekarang mendayu-dayu, termasuk banyak yang nggak pas gitu, ya, yang nggak pas. Perempuan sekarang ikut-ikutan untuk tabligh dakwah. Boleh nggak? Boleh. Cuman di lingkungannya. Jangan sampai ternyata sekarang perempuan dakwah untuk di lingkungan, di lingkaran laki-laki. Itu yang nggak benar. Banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Banyak sekarang terjadi, ya mohon maaf. Ada di masjid, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak yang hadir di situ sekelilingnya, ya. Ibu-ibu mah ada di belakang, bapak-bapak dia diam di tengah-tengah. Mana menor itu masih muda, masih perawan, menor ininya apanya, penampilannya membangkitkan, masya Allah. Nggak boleh, nggak benar kalau modelnya begitu. Ya, itu banyak guru-guru kita udah mengingkari hal tersebut. Bukannya nggak boleh perempuan yang alim berdakwah, bukannya nggak boleh. Ada porsinya, ada tempatnya. Silakan perempuan di lingkungan perempuan seperti siapa itu? Perempuan, khusus perempuan. Sekarang yang nggak bener, yang banyak terjadi hanya sekedar rame-ramean atau karena dia mungkin punya lagi viral misalnya. Itu ada yang terjadi, yang Muhammad diam di tengah masjid, duduk di kursi. Ini bapak-bapak semua di depannya. Anak-anak muda ngeliatin itu. Masya Allah. Mudarat. Bukan banyak manfaat, malah mudaratnya. Makanya segala sesuatu kudu pakai aturan. Ya. Sekali lagi catat, bukan nggak boleh dia dakwah. Perempuan dakwah, bukan nggak boleh. Tapi ada batasannya. Kalau sekarang udah di luar batas, udah di luar batas dengan penampilan yang ditampakkan itu semua, masya Allah, akhir zaman ya. Jadi begitu, sehingga itu diantara alasan azan itu harus laki-laki, karena azan untuk didengar.
sunnah untuk didengar, sehingga tidak diperbolehkan perempuan untuk azan. Sama, akhirnya mencakup ke masalah tadi. Jadi ada unsur fitnah, menganggap akhirnya sesuatu yang baik padahal itu adalah sesuatu yang tidak baik, akan banyak mudorotnya. Perempuan itu bahaya. Sampai ada keterangan berjalan di depan harimau yang lapar itu lebih baik daripada berjalan di belakang perempuan. Berjalan di depan harimau yang kelaparan itu lebih baik daripada berjalan di belakang perempuan. Paham ya? Kalau bahayanya berjalan di depan harimau kelaparan apa? Diterkam kan, dimakan, beres. Tapi kalau misalnya berjalan di belakang perempuan, itu lebih bahaya. Bisa apa? Bahaya. Ngelihat lekuknya, ngelihat ke ininya, bagus ininya, bahaya. Apalagi sekarang ditaruh di depan, di atas mimbar, kita nonton. Gimana kira-kira? Makanya silahkan buat para da'iyah, buat para guru-guru, para yang berdakwah kaum perempuan di lingkungannya, di majlis-majlis ibu-ibu, silahkan ya, bukan malah majlis bapak-bapak ngundang yang penceramah perempuan diam di tengah-tengah. Gimana nggak jadi fitnah tuh? Masya Allah. Dan ini terjadi, bukannya nggak terjadi, banyak terjadi. Di tengah masjid itu ada acara peringatan Maulid Nabi, diam di tengah masjid ngundang, ada seorang perempuan masih muda, masih belum bersuami lagi. Innalillah. Jadi merasa itu suatu yang baik, wah ini dakwah. Tapi itu ternyata malah banyak dapat mudorot. Segala sesuatu perlu pakai ilmu. Bener enggak? Begitu boleh enggak? Coba dikaji lagi. Jadi harus laki-laki yang ketiga. Yang terakhir dari syaratnya muazin itu harus ayyakuna arifan bidukhulil waktu. Dia harus mengetahui tentang masuk waktu. Sehingga likayako al-adzan mauqi'ah. Azan itu terkumandangkan memang betul-betul setelah masuk waktu. Itu tugasnya muazin. Sehingga perlu ada muazin khusus. Jangan siapa aja boleh azan. Sehingga dia yang bertugas untuk memperhatikan waktu. Udah masuk waktu ataukah belum. Terus dicek setiap waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan ya bermanfaat di antara pembahasan-pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya insya Allah kita akan masuk kesunahan-kesunahan di dalam azan. Apa saja itu? Insya Allah di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita keberkahan dalam hidup. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, ada satu pertanyaan mungkin ya sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, maaf mau bertanya, bagaimanakah kalau kita mau masuk ruang pengajian yang sudah dimulai, apakah harus memberi salam kepada semua jamaah ataukah langsung duduk aja terima kasih? Ini banyak memang, banyak kejadiannya. Kalau memang kita masuk di satu pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak masuk udah pengajian udah dimulai, ngucapin salam apa enggak, langsung duduk. Langsung aja duduk, nggak perlu muter, langsung mapai satu-satu disalamin. Entar udah beres baru salaman. Itu adabnya ya. Orang apalagi udah lagi mau itu, udah lagi ada yang ngisi pengajian, akhirnya mengganggu itu. Jadi langsung duduk dulu ya. Langsung duduk, bukannya muter dipapai satu-satu, salaman satu-satu, langsung duduk ya. Nanti salamannya kalau udah beres gitu. Ya, Allahu a'lam bishawab.
Baik, itu pertanyaan yang sudah masuk ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang tidak terlewatkan. Kalaupun ada yang sudah mengirim belum dibacakan, mungkin ada gangguan ya dalam jaringannya. Mohon maaf, kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan barokah daripada surat Al-Fatihah. Yang punya hajat, kita disampaikan hajatnya. Yang sedang usaha, dimudahkan usahanya, hasilnya dibarokahkan. Yang belum ketemu jodoh, dipertemukan jodohnya. Yang soleh, yang soleha, yang sedang hamil dimudahkan, kemudian melahirkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anaknya anak yang soleh soleha. Kemudian yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat-niat kita yang banyak kita hadirkan dalam hati, ala hadhihi niyat wa likulli niyah salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, nuril Fatihah, wa biman unzilat 'alaihil Fatihah. Allahumma harusna bi 'ainika tilatanam wa kunna bika nafika la yuram bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah